Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. La haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan materi tentang mandi wajib yang telah kita bahas beberapa kesempatan yang lalu. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian mandi wajib. Pengertian mandi wajib. Ya. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas tentang apa hukum mandi wajib, ya, apa hukumnya. Kemudian apa dalilnya? Hukumnya ya wajib ketika ada hal-hal yang mewajibkan. Dalilnya apa? Wa in kuntum junuban fatahharu. Kemudian apa saja sebabnya ya? Sebab-sebabnya apa? Ada 5 kemarin, yaitu keluar mani, yang kedua 2 khitan, bertemunya 2 khitan, kemudian yang ketiga adalah masuk Islam, ya, masuk Islam. Kemudian yang keempat adalah selesai haid nifas. Selesai haid dan nifas. Kemudian yang kelima adalah kematian. Kemudian kemarin kita sudah membahas tentang cara mandi wajib. Ada 2 cara. Satu cara minimalis. Yang kedua sempurna seperti contoh Nabi. Ya, yang minimalis yang penting air rata, dan ada niat mandi. Kalau seperti cara Nabi kemarin ada 6, bisa diingat-ingat kembali. Seperti membasuh telapak tangan, membersihkan kemaluan dengan kotorannya, kemudian berwudu, kemudian menyela-nyela kepala sampai kulit kepala ini basah semua. Setelah basah semua, diguyur 3 kali, diratakan airnya ke seluruh tubuh. Kemudian kita akan membahas sekarang tentang mandi sunnah. Apa Ustadz bedanya? Kalau mandi wajib, tentu itu adalah hukumnya wajib. Kalau sunnah, hukumnya sunnah. Wajib adalah suatu amalan yang nilainya sangat tinggi. Adapun sunnah nilainya di bawah wajib. Tapi sunnah ini tetap apabila seseorang bisa melakukannya, maka dia akan berbahagia dengan amal ibadah yang telah dia lakukan di dunia ini. Karena saat kita meninggal dunia nanti pasti kita akan menyesal yang sudah banyak, kenapa tidak lebih banyak,
yang sedikit apalagi. Kenapa tidak memperbanyak? Ya, ibaratnya sunnah itu kalau di toko ada namanya promo, ada namanya diskon. Ini hal-hal yang membuat seseorang sebenarnya pengen pergi ke toko untuk berbelanja. Tapi kalau kita sunnah, harusnya membuat kita berusaha untuk mengusahakan pahalanya. La haula wala quwata illa billah. Nah, apa saja itu? Kita coba tuliskan di sini. Ini pembahasan ketiga tentang mandi sunnah. Al-mas'alatu tsalitsatu, permasalahan ketiga, yaitu mandi sunnah yang hukumnya sunnah. Ini judulnya. Taqaddama bayanul aghsalil wajibati. Telah berlalu penyebutan penjelasan tentang mandi wajib. Wa ammal aghsalul masnunati wa ammal aghsalul masnunatu al mustahabbatu fahiya. Adapun mandi sunnah adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-ightisalu inda kulli jima'in. Mandi setiap kali akan melakukan hubungan suami istri. Dalam artian, mungkin di sini setiap kali akan mengulangi dalam satu waktu ya. Dalilnya adalah li hadisi Abi Rafi', berdasarkan hadisnya Abu Rafi'. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana dzata lailatin, pada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktasilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Mandi di istri yang ini, kemudian mandi di istri yang itu. Qala faqultu ya Rasulullah ala taj'alahu wahidan. Maka aku katakan, kata Abu Rafi', wahai Rasulullah, apakah mandinya enggak direpel aja biar jadi satu mandi begitu? Enggak usah diulang-ulang. Qala hadza azka wa atyab wa athhar. Kata beliau, ini lebih suci, lebih baik dan lebih suci. Zaki itu ya suci ya. Zaka atau zakiyah atau azka, zakiyah, nah itu adalah artinya juga suci. Atyab itu baik, thayyib ya. Athhar itu suci, thahir itu suci. Jadi ini tiga hal yang penekanan. Baik. Nabi mengatakan itu lebih suci. Itu dalilnya. Perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, al-ghuslu lil jum'ati, mandi Jum'ah untuk pergi Jumatan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukum al-jumu'atu atau al-jumu'ata ya. Idza jaa ahadukum al-jumu'ata falyaktasil. Apabila kalian mendatangi salat Jumat, maka hendaknya mandi. Ya, dalam riwayat yang lainnya al-ghuslu afdal, ya, al-ghuslu afdal wal wudu'u fabiha wa ni'mat.
wallahu alam, atau kebalik ya, bahwa wudhu itu sudah mencukupi, kalau mandi itu lebih baik. Maka ini dijadikan dalil bahwa mandi Jumat indal jumhur ulama tidak wajib. Dan di sana memang ada pendapat yang menyatakan wajib. Wa huwa akidul iktisali al-mustahabbah. Dan mandi Jumat ini adalah mandi sunnah yang sangat dianjurkan. Mandi ini adalah mandi sunnah yang paling dianjurkan. Kemudian yang ketiga adalah al-iktisalu lil idaini, mandi untuk berangkat sholat Id, Idul Adha maupun Idul Fitri. Kemudian yang keempat adalah al-iktisalu indal ihrami bil umrati wal haji, mandi sebelum melakukan ihram untuk umrah dan haji. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam igtasala li ihramihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi ketika melakukan ihram. Kemudian yang kelima adalah al-ghuslu man ghassala al-mayyit. Mandi bagi orang yang memandikan mayit. Memandikan mayit selesai, maka disunahkan dia untuk berwudu. Man ghassala mayyitan falyaktasil. Dalilnya adalah barang siapa yang memandikan mayit, hendaknya dia mandi. Nah, ini 5 mandi yang disebut sebagai mandi sunnah. Apabila dilakukan maka itu bagus dan mendapatkan pahala yang dia akan berbahagia dengan pahala tersebut. Kalau tidak dilakukan maka dia tidak berdosa. Wallahu a'lam. Baik, apakah ada pertanyaan? Silahkan ditulis terlebih dahulu. Bismillah, kita coba jawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, pada mandi wajib setelah membersihkan kemaluan dan kotoran-kotoran yang ada adalah berwudu. Apakah sah jika setelah membersihkan kemaluan dan kotoran-kotoran yang ada, mencuci tangan dengan sabun dulu, baru kemudian berwudu? Jawabannya adalah sah.
Kenapa sah Ustadz? Kenapa sah? Misalkan ada seperti itu pertanyaannya. Karena dengan berniat mandi wajib dan meratakan air di seluruh tubuh saja, maka mandinya telah sah. Ini kenapa dibolak-balik, ada di sela-sela kayak gini, ada yang seperti itu dikatakan sah. Terlebih lagi dulu ketika zaman Nabi, salah satu hadis yang Anda baca itu, setelah beliau membersihkan kemaluan, maka beliau gosok-gosokkan tangannya di tanah. Itu salah satu untuk membersihkan kotoran yang ada di tangan itu. Maka kalau di sini mau mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun, boleh-boleh saja. Bahkan mandi wajib pakai sabun juga boleh, keramas juga boleh, nggak apa-apa. Barakallahu fikum. Pertanyaan kedua, apakah sah mandi wajib kita jika saat sedang mandi wajib di tengah-tengah saat mengguyur air di kepala baru 2 kali, tiba-tiba kita kentut atau kencing? Ataukah kita harus mengulangi dari awal? Mandi wajib tidak dipersyaratkan harus suci dari awal sampai akhir. Ini catatan pertama, nggak harus suci dari awal sampai akhir. Ya. Berwudu itu yang penting dilakukan di awal, maka sudah cukup. Nanti di tengah-tengah kentut maka nggak apa-apa. Habis selesai mandi, habis apa namanya, atau pas mau selesai kentut atau selesai kentut, nggak masalah. Nanti ketika mau sholat tinggal wudhu lagi, atau setelah selesai mau wudhu lagi juga boleh. Ya. Yang penting dilakukan di awal. Sehingga kesimpulannya, sehingga seseorang yang batal wudhunya di tengah mandi wajib, maka tidak perlu mengulang dari awal. Pertanyaan berikutnya, tata cara sama dengan mandi wajib Ustadz? Ya, tata cara mandi sunnah sama dengan mandi wajib. Ada yang sempurna, ada yang mencukupi, ya sudah cukup. Sudah dikatakan mandi sunnah. Itu tinggal berniat, ya Allah ini mandi sunnahku. Hamba berharap mandiku ini berpahala. Apa bedanya mandi mubah, mandi sunnah, mandi wajib? Bedanya di pahalanya. Kalau mandi wajib pahalanya besar, mandi sunnah di bawahnya, mandi mubah. Kita mandi setiap sore, setiap akan bekerja, nggak ada niat ibadah, nggak dapat pahala. Itu cuman kebersihan biasa aja. Tapi kalau kita niatkan itu untuk menjaga kesucian kita, menjaga kebersihan yang diajarkan Islam, agar ibadah nanti atau bekerjanya lebih bagus, maka mandinya dapat pahala. Nah, itulah fikih niat ya. Kita perlu belajar gimana sih selalu menghadirkan niat dalam setiap perbuatan kita. Apapun yang kita lakukan itu tergantung niat kita. Makanya para ulama itu sering mengatakan kam min a'mal saghirah yukabbiruhu niyah wa kam min a'malin kabirah yusaghiruhu an-niyatu. Alangkah banyaknya amal-amal yang besar harusnya pahalanya besar, tapi jadi kecil gara-gara niatnya yang salah. Dan alangkah banyaknya amal-amal yang remeh, sepele, kecil, tapi gara-gara niatnya besar, dia mendapatkan pahala yang besar. Mandi juga seperti itu.
kita mandi pagi, sore, biasa saja cuman untuk menjaga kebersihan badan. Ditanya biar apa? Biar sehat. Ada niat lagi? Nggak ada. Udah, dia cuman dapat sehat aja. Innamal a'malu binniyat. Kalau dia ditanya, kenapa mandi? Biar bersih. Karena Islam itu mengajarkan kebersihan. Saya mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah, dia dapat pahala dengan mandinya. Begitu seterusnya. Nah, di sini apakah tata caranya sama? Ya, jawabannya sama. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Mandi sunnah poin kelima, mandi bagi yang memandikan mayit. Apakah juga berlaku bagi para petugas pemulasaran jenazah di rumah sakit ataupun di desa jika mereka memandikan 5 mayit? Apakah harus mandi 5 kali? Dan apakah ada dalil perbuatan dari Nabi? Ya. Kalau ini apakah harus mandi 5 kali? Maka jawabannya mereka cukup mandi 1 kali saja. Apakah ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang saya ingat hanya perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada perbuatan dari Nabi ya. Kita coba bukakan namanya kitab Bulughul Maram. Di sini dari man ghassala mayyitan. Nah, hanya satu di sini. Ini yang nomor 75 itu dalil untuk wudhu setelah setelah makan daging onta. Kemudian yang ke-76 ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda." Barang siapa yang memandikan mayit hendaknya dia mandi, dan barang siapa yang membawa mayit hendaknya dia berwudu. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu wa qala Ahmad la yasihu fi hadzal bab syai'un. Kata Imam Ahmad, nggak ada yang sahih dari Nabi terkait hal ini. Menurut Imam Ahmad nggak ada yang sahih hadisnya. Kemudian di sini udah beda lagi pembahasan. La yamassal Quran illa tahir. Ini terkait menyentuh Al-Quran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali tahir, orang yang suci. Dan dibahas nanti di fikih muyasar juga. Jadi kalau ditanya apakah Nabi pernah mandi ketika memandikan mayat, wallahu alam belum ada hadisnya yang Anda temukan. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika ada laki-laki yang menyentuh kita, apakah kita berdosa? Tapi perempuan yang disentuh tidak suka, risih, dan takut dosa. Apabila ada laki-laki yang menyentuh seorang perempuan yang sudah menjaga diri, maka yang berdosa Nah, di sini kita tambahin ya. Apabila ada seorang laki-laki yang sengaja, ini qaid penting ya, jangan sampai ketinggalan, menyentuh seorang perempuan yang sudah menjaga diri, maka yang berdosa adalah laki-lakinya. Sedangkan yang perempuan tidak berdosa. Karena dia tidak mau sebenarnya, tapi tersentuh. Dan di dalam ilmu fikih itu keadaan terbagi menjadi beberapa ya. Ada keadaan normal,
ada keadaan hajat, butuh, ada keadaan darurat, ada nanti lupa, ada nanti dipaksa, ada lagi misalkan apa, bodoh, tidak tahu. Ini semua ini berbeda hukumnya. Kita coba kasih contoh. Kita coba kasih contoh. Apa misalkan? Berbicara ketika sholat. Berbicara ketika sholat. Ini adalah salah satu pembatal sholat. Dalam keadaan normal ini nggak boleh batal sholatnya. Ketika ada kebutuhan hajat, masih belum boleh. Ketika ada darurat, baru boleh. Pak Imam berdiri, rakaatnya kurang 1. Darurat. Kalau enggak, nanti sholatnya enggak jadi. Dan cukup mengatakan yang sesuai daruratnya saja. Kemudian kalau lupa, apa? Sholat lupa kalau dia sedang sholat. Nah, tolong belikan ini. Iya, Bu. Ya, sedang dalam sholat. Lupa. Ya, apa-apa. Sholatnya nggak batal. Karena dia lupa. Kemudian dipaksa. Ini nggak tahu apakah ada kondisi atau tidak. Wallahu a'lam. Nanti misalkan bodoh. Maka nggak apa-apa juga. Karena kalau dia belum tahu bahwasanya berbicara itu membatalkan sholat misalkan. Kayak yang terjadi dengan Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Yaitu mengatakan bacakan hadisnya di Sahih Muslim. Dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami, beliau mengatakan ketika aku sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari makmum yang bersin. Maka aku katakan, yarhamukallah, faromanil qaum bi absarihi, maka para jamaah pun pada melirik diriku. Maka aku katakan, wa thukla ummiyah masya'nukum tangzuruna ilayya. Celaka kalian ngapain lihat-lihat aku? Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadihim. Maka para sahabat yang lain menepuk-nepuk pahanya, isyarat untuk menenangkan atau menyuruh Muawiyah bin Hakam As-Sulami diam. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Ketika aku melihat para jamaah yang lain itu berusaha membuat aku diam, maka aku pun diam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai sholat, maka demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, maksudnya sungguh benar-benar gitu. Aku belum pernah melihat seorang pengajar, seorang guru yang lebih baik pengajarannya dari Nabi. Baik sebelum ada Nabi maupun setelah Nabi meninggal. Saya nggak pernah lihat ada guru yang lebih baik daripada beliau. Wallahi demi Allah maka haroni, kahara di sini disebutkan qalu al-qahra wal kahru wan nahr mutaqaribah ay maqaharani wala naharani, tidak membentak ya. Maka haroni tidak membentakku, wala dorobani, ya perlu diketahui bahwa di sini yarhamukallah ini nggak boleh haram di dalam sholat. Kalau alhamdulillah boleh, yarhamukallah nggak boleh, karena ini sudah ngajak berbicara orang lain, bukan ngajak bicara Allah. Di dalam sholat kita hanya boleh berbicara kepada Allah dalam artian memanjatkan doa, memuji Allah dan lain sebagainya. Namun kalau mendoakan orang lain tapi yang tetap mengarah pembicaranya kepada Allah, ya Allah rahmatilah orang tersebut. Nah ini kan kita sedang ngajak bicara Allah, memanjatkan doa kepada Allah, boleh. Tapi kalau semoga Allah merahmati, mengajak bicara orang, ini nggak boleh.
Nah, ini yang dilakukan oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Maka Nabi lihat Muawiyah bin Hakam As-Sulami melakukan perbuatan yang sangat besar ini, berbicara dalam sholat. Beliau tidak dibentak oleh Nabi, tidak dipukul oleh Nabi, tidak dicela oleh Nabi. Nabi hanya mengatakan sesungguhnya sholat ini nggak pantas untuk berbicara di dalam sholat. Di sholat itu hanya boleh untuk bertasbih, bertakbir, membaca Al-Quran. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dikatakan di sini, wahai Rasulullah, ini hadithu ahdin bijahiliyah. Wahai Rasulullah, aku baru masuk Islam. Waqaja Allahu bil Islami, dan Allah telah mendatangkan Islam untukku. Wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan, dan di kaumku itu ada orang yang mendatangi para peramal dan seterusnya. Ini sudah selesai ya. Pada intinya yang ingin saya sampaikan di sini, dia berbicara dalam sholat, tapi tidak disuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengulang sholat. Jadi keadaan-keadaan itu eh, beraneka ragam. Ada nanti juga misalkan tidak sengaja. Ya. Ini juga dimaafkan tidak sengaja. Sebagaimana kita berdoa dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat terakhir itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami ketika kami lupa dan ketika kami berbuat salah tanpa kesengajaan. Intinya, apabila ada seorang laki-laki sengaja menyentuh seorang perempuan yang sudah menjaga diri, maka yang berdosa adalah laki-lakinya, yang perempuannya tidak berdosa. Dan apabila dia bersabar, insya Allah dia mendapatkan pahala. Kemudian kalau dia berdoa dan dia merasa dizalimi, maka doanya juga mustajab. Doakan yang baik untuk laki-laki tersebut. Wallahu alam. Kemudian ada pertanyaan lagi tidak? Saya anak kopikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf izin bertanya Ustaz, silahkan. Jika saat berwudu dalam mandi wajib ataupun sunnah setelah membersihkan kotoran, apakah harus mengenakan pakaian atau penutup badan seperti handuk? Ya, tidak. Allah alam ini apakah ada keyakinan tertentu dalam artian kalau mandi itu harus pakai pakaian penutup begitu? Allah alam ini. Yang saya ketahui tidak ada keharusan seperti itu. Mandi tanpa pakaian penutup boleh. Bahkan di mandi wajib juga. Tentu ini kalau di dalam ruangan ya, kalau di luar ruangan ya tentu berbeda lagi pembicaraannya. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, apakah wanita sedang haid tidak diperbolehkan ke masjid atau masuk masjid? Dan bolehkah kita membaca Al-Quran dalam keadaan kotor tapi tidak menyentuhnya? Syukran Ustadz. Ya. Orang yang haid maka kemudian gini caranya, masuk masjid bagi seorang wanita yang sedang haid di hukum masuk masjid bagi seorang wanita yang sedang haid diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan boleh, sebagian lagi mengatakan enggak boleh. Dan seingat Ana kalau Masjid MPD itu mengatakan tidak boleh. Dan kalau kita sebagai jamaah maka harus mengikuti takmir, mau iktikaf di MPD misalnya. MPD nggak boleh yang haid
ikut. Maka ya kita harus ikuti madhabnya MBD karena dia yang mengurusi masjid. Walaupun kita berpendapat boleh. Gitu. Wallahu a'lam. Intinya di sini diperselisihkan kalau bisa tidak usah masuk masjid. Kalau darurat maka ya, ditakar sesuai kadar daruratnya. Kemudian apakah orang yang haid boleh membaca Al-Quran? Ya, jawabannya boleh. Kalau ditanya apakah orang yang haid boleh menyentuh Al-Quran? Al-Quran, jawabannya tidak boleh. Apakah orang yang haid boleh menyentuh Al-Quran yang ada di HP? Jawabannya boleh. Ya. Jadi masing-masing punya hukumnya tersendiri. Tapi dia tetap boleh membaca Al-Quran. Kemudian kita pertanyaan yang lainnya, maaf Ustaz, tentang pertanyaan mandi sunnah bagi yang memandikan mayat tadi. Ternyata saya mendengar bahwa menurut imam belum ada hadis yang sahih. Apakah tetap perlu kita melakukan atau meninggalkan saja Ustaz? Ya, baik. Ini pembahasannya cukup berat ya. Jadi kitab hadis ya, atau hadis-hadis yang terdapat dalam kitab atau kumpulan kitab hadis fikih, maka tidak bisa langsung dipahami secara tekstual atau satu dalil saja. Harus menggabungkan berbagai macam dalil yang ada. Kenapa kitab-kitab hadis disusun kalau begitu? Jawabannya untuk memudahkan para ahli fikih untuk mengetahui sandaran pendapat fikih dan perbedaan pendapat yang ada. Kitab seperti kitab fikih Bulughul Maram itu adalah dalil-dalil untuk hadis fikih Syafi'i, dan itu nanti menjadi perdebatan ya. Dalam artian ulama yang ini pakai hadis tersebut, ulama yang satunya nggak pakai hadis tersebut, seperti itu, nggak bisa langsung. Nah, kalau kita orang awam, bagusnya memakai kitab-kitab yang sudah jadi seperti ini. Ini namanya kitab fikih muyasar. Fikih itu udah diolah sama ulama, dah nih tinggal dimakan. Ibaratnya kalau kita sedang ke restoran, ya hadis-hadis itu adalah bahan-bahan yang mentah, ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi itu ibarat bahan yang masih mentah. Kalau langsung kita makan, kadang ada yang langsung bisa kita makan, ada yang perlu diolah terlebih dahulu. Siapa yang tahu dan siapa yang mengerti harus dihidangkan, diolah dulu atau tidak dulu? Seorang koki. Siapa kokinya? Itu para ulama kita. Ya. Berbagai bahan itu diolah, kemudian disajikan oleh orang yang nggak tahu masak-memasak, sehingga dimakan enak. Nah, kalau kita sebagai orang yang awam, kita belajar dari masakan para ulama. Itu yang lebih enak. Kalau kita langsung bahan, semuanya dimakan mentah, ya nanti kita akan mendapatkan masakan atau makanan-makanan yang masih pahit, masakan-masakan yang malah memabukkan, yang membuat kita teracuni, dan lain sebagainya. Makanya kalau kita mau memahami hadis-hadis secara langsung
dari kitab-kitab seperti ini, ya kitab fikih Bulughul Maram dan lain sebagainya, maka harus ada ustadznya yang menjelaskan. Tidak bisa langsung satu hadis begini langsung, oh itu kayak gitu, nggak bisa. Harus diolah terlebih dahulu dengan dalil-dalil yang lainnya. Begitu. Jadi kalau berkaitan dengan apakah tadi pertanyaannya memandikan mayat, kan kata Imam Ahmad hadisnya nggak ada yang sahih Ustaz. Apakah perlu dilakukan? Jawabannya tetap dilakukan menurut para ulama penyusun kitab fikih Muyasar. Begitu. Baik, sepertinya sudah selesai tanya jawabnya dan kita sudah masuk waktu Isya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.